Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kancet Tanjung Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ngobras Ngobrol bareng Sore Seru di hari Selasa 24 Oktober 2023 bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama ada Ibu Eni Karmila Alimadia Keperawatan, beliau adalah penanggung jawab P3K. Kemudian ada Ibu Marlinda Alimadia Kebidanan, beliau adalah penanggung jawab UGD. Para kancil Tanjung Radio, adapun tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini tentang UGD dan P3K. Seperti biasa, bersama kita sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan hari ini ada 3 link yang bisa Anda kunjungi untuk menonton kami lagi talkshow. Yang pertama, untuk Anda yang ingin mendengarkan, Anda bisa kunjungi www.tanjungimradio.com. Kemudian Anda bisa nonton di Facebook Tanjung Inim Radio dan di IG atau Instagram Tanjung Inim Radio. Para kancil Tanjung Inim Radio, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan kita akan lebih dahulu berkenalan dengan dua narasumber kita ini yang hari ini hadir ya. Yang pertama saya ke Ibu Eni Karmila terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Eni Karmila, AMK. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu ya? Ya, Gimana kabar keluarga Bu? alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, dalam pekan-pekan ini Puskesmas Tanjung ini lagi sibuk apa ini Bu? Kita lagi ngadepin akreditasi ya. Akreditasi ya? Oke. Belum selesai juga ya? Belum, tanggal 30 sampai tanggal 2 nanti. Tanggal 2 November. 30 Oktober sampai 2 Desember ya. Kasih bocoran dikit nih, apa saja sih yang dinilai dalam rangka akreditasi ini? Kayaknya semua Baik langsung maupun lewat mungkin ada kirim-kirim foto, kirim-kirim video mungkin. kalau ini semua item sih penilaiannya. Dari rekam medik, kemudian semua poli-poli, kemudian ya UGD juga. Oh gitu. Ya. Oh ya, aksesoris puskesmas ya. Bisa. Mulai dari pintu masuk sampai ke dalam ya. Iya. Nah, dari hari pertama dinyatakan akan ikutin akreditasi sampai menjelang tanggal 31, udah berapa lama dilakukan ini? Persiapannya Mm-mm. udah hampir mungkin dari 1 tahun yang lalu 1 kita tahun udah, yang karena ada pandemi ya, jadi kita tertunda. Tertunda, dan setelah selesai pandemi dilanjutkan lagi mulai. Tahun ini. Penilaian ada yang melalui webinar Bu? Atau semuanya langsung ke lokasi? Semua. Semuanya langsung ya? Oke. Jadi mau lihat kebenarannya ya? Oke. Sekarang saya ke Ibu Marlinda atau Ibu Linda ya. Dipanggil Ibu Linda ya, seharusnya. Bu Linda, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Kabar baik, terima kasih Mas Redi. Kabar baik hari ini. Kabar keluarga gimana nih Bu? Kabar sehat dan keadaan baik-baik aja. Tetap semangat ya? Iya, tetap semangat. Nah, Ibu sebagai penanggung jawab UGD nih ya. Nah, dalam sepekan ini ada nggak yang begitu urgent, yang begitu penting, yang begitu sangat membuat UGD repot Bu? Ada nggak pekan-pekan ini? Ada. Kapan itu? Untuk yang UGD ya, ada pasien yang perlu dirujuk. Dan itu kita ya perlu ini persiapan rujukan gitu kan. Penanganan khusus ya? Penanganan khusus. Oke. Baik, kita mulai tema kita yang pertama nih tentang P3K. Saya ke Ibu Eni Karmila dulu Bu. P3K itu apa sih Bu? Boleh disebutkan, mungkin para kancet Tanjung Inim Radio ingin mengetahuinya. Kalau P3K itu sih singkatan dari pertolongan Iya. para kancet Tanjung Inim Radio dari kawasan Buluran atas Talang Jawa Tanjung Inim. Kalau singkatan dari P3K itu ya pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Apa saja sih yang dilakukan pada pertolongan pertama itu? Kalau selama ini sih kita biasanya di lapangan itu kalau lagi P3K
pas momen-momen ada event olahraga gitu, terus atau Itu yang sifatnya terus menerus ya. iya biasanya. Jadi setiap ada momen-momen kegiatan yang ada di Lawang Kidul, baik olahraga maupun kegiatan lain, P3K sudah siap ya. Iya. Nah biasanya nih, itu di SOP-nya seperti apa Bu? Misalnya, apa harus ada surat pemberitahuan dulu dari penyelenggara atau bisa dijelaskan? Ya, permintaan yang namanya permintaan Permintaan, P3K ya. itu kan kita juga di instansi puskesmas ya, naungannya puskesmas, yang jelas ada permintaan lah. Iya. Kalau nggak ada permintaan kita nggak berani keluar karena kan harus ada SOP juga. Nah kemudian biasanya berapa orang nih yang terjun ke lapangan nih? Begitu ada permintaan? Apa tergantung permintaan? Tergantung ininya, eventnya. Eventnya ya? Nah, kalau misalnya pertandingan atau ada session pagi atau session sore, kita biasanya pagi 2 grup. Dua grup ya? 2 shift ya? Ya, kalaupun sampai malam juga kita bisa bagi jadi 3 Bisa 3 shift ya? session. Nah, sejak mulai kapan nih Ibu sebagai penanggung jawab P3K ini di Puskesmas Tanjung Enim? Kalau saya sih dari 2019. 2019. Nah, kegiatan ada momen yang ada di Lawang gitu yang paling membuat Ibu terkesan bersama teman-teman, kegiatan apa waktu itu nih? Itu tempo hari itu ya, biasa sepak bola yang Piala Suratin itu. Piala Serat yang di lapangan Saringan ya? Iya, Oh ya. itu Serunya seperti apa nih Bu? Ya emang nggak ada penonton ya, penontonnya di luar semua kayaknya. luar, Memang agak ketat kan karena itu kan event nasional. Nasional dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi ada semacam ketenangan dari pihak medis sendiri. Karena kalau yang Penontonnya dari di kita lapangan ya? antar misalnya kita antar kabupaten, aduh, Iya. Sudah bikin ekstra was-was bener ya. jantung. Iya. Karena ya kak namanya gimana ya, aduh. Supporter ya orang banyak ya. Oke. Itu yang kita takutkan itu. Itu kebalikan dari ketika penontonnya ada di lokasi sama terpisah ya. Iya. Karena memang waktu itu juga ada kaitannya dengan pandemi ya. Jadi masih belum terlalu landai, jadi memang dibutuhkan waktu itu seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, setelah SOP itu dijalankan, itu biasanya dalam event-event itu paling lama berapa hari nih Bu? Kalau tergantung dari panitianya. Panitianya. Biasanya kan mereka paling lama itu kalau sepak bola itu bisa sampai 5 hari. 5 hari ya. Terus kalau yang ada P3K kalau paski itu memang udah dimulai tanggal 1 biasanya kan. Sampai hari H17 gitu. Jadi kurang lebih 18 sampai 19 hari itu sudah standby ya sampai dinyatakan selesai ya. Ya. Oke. Nah, ini kan kalau ada kegiatan, ada momen-momen. Nah, misalnya yang sifatnya temporer Bu, mendadak itu seperti apa tuh P3K dijalankan? Misalnya nih, atau ada kecelakaan dibawa ke sana, tindakan-tindakan apa yang dilakukan Ibu sebagai penanggung jawab P3K? Kalau di puskesmas ini kita belum jalan yang kayak 119 yang model panggilan itu Belum ada ya. di Masih UGD sifatnya momen-momen ya. momen-momen tertentu aja kalau untuk P3K. Terus sering nggak nih mengadakan pelatihan-pelatihan untuk remaja? Biasanya kerjasama dengan PMI dan sebagainya? Belum. Karena memang kayaknya kita juga belum ada pelatihannya sih Gitu ya. Ya paling tidak kan seharusnya. sekolah-sekolah setingkat SLTP, SLTA, pramuka tuh. Mungkin ini masukan Bu ya. Selama saya juga untuk kepala puskesmas, juga untuk pejabat terkait ya. Mungkin juga Kadis Kesehatan Muara Enim ya. Tidak ada salahnya kalau mengadakan pelatihan-pelatihan karena waktu saya masih sekolah dulu tuh sering loh Dinas Kesehatan kerjasama dengan PMI mengadakan pelatihan untuk pramuka. Jadi kalau ada yang sifatnya mendadak P3K sangat dibutuhkan. Bahkan biasanya itu ada di UKS. UKS ya. Itu ada yang megang juga programnya itu. Oke. Biasanya itu yang dilatih. Gitu. Oh iya, anak sekolah ya. Itu biasanya UKS, usaha kesehatan sekolah itu. Kemudian misalnya nih ada momen-momen tertentu, kan kita membawa peralatan-peralatan yang untuk kapasitasnya sebagai P3K. Apa saja sih yang dibawa itu? Saya lihat sering bawa tas. Ya,
Yang jelas tas emergensi, Emergensi, ya. kemudian tandu itu sudah harus ini. Terus tabung oksigen memang Tabung harus oksigen, ya. standby sama Dibutuhkan mobil dan tidak dibutuhkan ambulan. tetap dibawa, iya, ya. sama standby mobil ambulan. Jadi istilahnya Sudah standar lah. dia payung sebelum hujan, ya. Oke. Dan sebenarnya menarik sekali loh kalau kita sudah bicara soal kesehatan, masih panjang ya, masih banyak yang akan saya tanyakan. Kita harus jeda dulu Ibu Erni. Ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Para kancu tetap di Ngobras Tanjung Inem Radio.
Baik, para kanci Tanjung Radio, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini dalam acara Ngobras, ngobrol bareng sore seru di hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Laong Kidul, Kabupaten Muara Enim. Yang pertama ada Ibu Eni Karmila Alimadia Keperawatan. Beliau adalah penanggung jawab P3K di Puskesmas Tanjung Inim. Dan yang kedua ada Ibu Marlinda Alimadia Kebidanan. Beliau adalah penanggung jawab UGD, Unit Gawat Darurat di Puskesmas Tanjung Inim. Tema kita hari ini adalah tentang P3K dan UGD. Baik, saya masih bersama Ibu Eni Karmilah ya. Kita bahas tentang P3K. Untuk misal tim Bu ya, ada momen tertentu kita katakan dari Kecamatan itu. Itu langsung begitu ada surat perintah, itu langsung pembagian tugas atau seperti apa? Atau otomatis di lapangan nantinya berjalan sendiri? Biasanya Mic-nya deketin dikit Bu. Biasanya sih ada surat ini dulu ya, surat permintaan P3K dari yang punya event. Yang punya ajat lah ya. Biasanya mungkin kalau yang memang agak ini ada yang seminggu sebelum, ada yang 3 hari sebelum. Nah dari situ baru kita buat tim biasanya. Tim ya. Karena petugas kita juga terbatas juga sih. Artinya walaupun 3-4 orang, nanti di lapangan sudah ada tugas-tugas khusus ya. Atau kalau memang membutuhkan. Sudah ada timnya. Iya. Tinggal membagi tugas saja. Bagi tugas. Atau nanti kalau memang di lapangan perlu seluruhnya terjun ya terjun ya. Seperti itu. Kalau untuk P3K belum begitu. Belum gitu ya. Kalau mungkin bencana mungkin kita terjun. Kalau sifatnya bencana ya, kalau misal momen-momen sepertinya masih halal yang biasa ya. Pernah nggak Bu dari kecamatan ini ke tempat keluar kecamatan lain atau membantu kecamatan lain mungkin ke sifatnya ke kabupaten jadi belum pernah ya? Sekali waktu pernah sih kalau misalnya di kabupaten meminta P3K biasa ada. Iya, nanti kan dari Puskesmas Tanjung Inim ada puskesmas lainnya. Artinya pernah juga bergabung ya. Biasanya kalau ada yang acara di kabupaten. Iya, acara yang besar ya. Oke. Jadi artinya P3K penanggung jawab P3K Kecamatan Laong Kidul khususnya Puskesmas Tanjung Inim tidak hanya melulu di Tanjung Inim tapi pernah juga gabung dengan teman-teman lain di kabupaten ya. Nah, rutinitas itu berjalan reguler atau temporer, artinya tuh sebulan sekali atau sewaktu-waktu Bu? Sewaktu-waktu kayaknya. Waktu-waktu ya. Tergantung. Jadi kalau misal tidak ada event, tidak ada permintaan, tidak keluar ya? Tidak keluar kita. Hanya kita di staf puskesmas pelayanan. Ya? Pelayanan ya. Oke. Ibu kan membawahin penanggung jawab P3K. Nah di puskesmas itu petugas-petugasnya sudah ada tim khusus atau berjalan pada saat ada surat permintaan untuk keluar? Ada surat permintaan. Iya. Oke, seperti Begitu itu. ada surat permintaan baru kita bentuk piket. Piket ya. Jadi untuk hari-harinya tetap melayani pelayanan ya di P3K ya. Oke. Jadi seru juga ya. Jadi seru kalau lagi event pertandingan itu adik-adik juga wah. Untuk pada saat event keluar Bu, ini penanggungnya satu orang otomatis yang penanggung jawab P3K Ibu ya. Berarti yang lainnya staf semua ya. Semuanya ibu-ibu atau pernah ada bapak? Untuk di Puskesmas Tanjung Inim ini kita Tidak semuanya perempuan. Ada cuma satu driver ya? Laki-laki. Enggak, satu ada di UGD Pak Henry Dunan itu. Pak Henry Dunan. Satu temporer saya pernah ketemu siapa ya waktu atau tamu ya? Ada sih sudah pindah ke rumah sakit ya. Nah iya pernah ngobrol. Rian, nah ya Mas Rian. Mas Rian okay. Selamat sore kalau lagi nonton kami ya. Sehat selalu ya. Nih Ibu Erni dan Ibu Marlinda lagi talk show di Tanjung Inim Radio. Dan jadi 99,9% ibu-ibu ya. Semua. Nah menurut Ibu sendiri nih sepanjang pengalaman dari tahun ke tahun perlu nggak nih sih
di P3K ada bapak-bapaknya. Seharusnya. Nah, halo Kepala Puskesmas Tanjung ini buat Ibu Dokter siapa? Bu Dokter Zalma. Bu Dokter Jalma, selamat sore, Assalamualaikum. Bu Kalawang. Nah ini usulan dari Ibu Eni Karmila, sekali-sekali dong ada bapak-bapaknya di Puskesmas Tanjung ini biar langkahnya lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih cepat lagi ya. Oke, untuk P3K kita silent dulu. Saya coba ke narasumber yang kedua ini Ibu Marlinda AMKEP. Nanti kita sambung lagi ya Bu. Yaitu Ibu Marlinda Alimadia Kebidanan. Beliau adalah penanggung jawab UGD. UGD itu apa sih Bu Marlinda? Terima kasih Mas Redi. Para kanca Tanjung Enim Radio. UGD itu sendiri adalah suatu unit pelayanan yang terdapat di rumah sakit yang lebih kecil, biasanya di puskesmas atau rumah sakit yang merawat inap saja. Apakah di Pustu bisa juga berlaku UGD Bu? Di Pustu enggak juga kali. Nah saya kan pernah membaca nih Bu, ada UGD, ada IGD. Kalau di rumah sakit IGD ya, instalasi gawat darurat. Kalau di puskesmas unit gawat darurat. Bedanya apa sih Bu? Itu tadi yang UGD tadi, unit pelayanan yang di ini yang lebih kecil terdapat dari perawat dan dokter umum biasanya. Iya. Kalau di IGD di rumah sakit yang lebih besar, perawat dan dokter umum juga dokter spesialis. Dokter biasanya spesialis gitu ya. Dengan peralatan yang lebih lengkap. 24 jam itu ya, 24 dokter jam, spesialis. ya. Berarti kalau UGD di puskesmas tidak melayani rawat inap dong Bu? Kalau UGD yang di Puskesmas Tanjung ini tidak melayani rawat inap. Memang SOP-nya belum ada atau memang karena situasi dan kondisi belum menerima seperti itu? Memang belum, SOP-nya belum ada, juga situasi kondisi yang dekat dengan fasilitas kesehatan yang Oh lain iya, yang lebih. karena di sini juga ada rumah sakit lain ya, itu alasannya ya. Tapi kalau mungkin daerah kita belum ada rumah sakit lain, hanya merujuk kemarin ini, perlu juga untuk fasilitas rawat inap ya. Iya. Apa sih Bu yang dikerjakan di UGD? Yang regulernya yang tiap hari pasti dilaksanakan? Biasanya kita kan di UGD itu ada 3 shift. Ya. Ada shift pagi, sore, dan shift malam. Kalau si pagi dari jam berapa sampai jam Shift berapa? pagi itu dari jam 7 sampai jam 14. 14. Shift sore dari jam 14 sampai jam 21. Jam 9 malam ya. Kalau shift malam dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Itu yang malam rutin terus ya jalan ya? Iya, jalan terus, tidak pernah kosong. Dalam 1 bulan ini pernah nggak ada yang trouble atau jam sekian yang harusnya lagi istirahat atau ada pasien yang membutuhkan dalam 1 bulan terakhir ini? Yang harusnya lagi istirahat? Yang pasien yang datang di tengah malam Bu karena mungkin memang betul membutuhkan? Nggak ada sih kalau Nggak yang ada ya? biasanya. Oke, jadi rata-rata mereka masih menggunakan waktu-waktu shift 1 dan 2 ya? Iya. Oke. Kalau pas dinas malam nih ngantuk nggak nih Bu dari jam 21 sampai jam 6 pagi tuh? Jelas kan ngantuk. waktunya tidur tuh ya? Jelas ngantuk. Tapi karena tugas? Ya, tugas dan tanggung jawab dilaksanakan. Pernah Bu mengalami pada saat istirahat atau ada pasien membutuhkan? Sering Pak. Itu sakit apa itu? Apa kecelakaan atau memang ada sakit bawaan? Ya, kecelakaan, tiba-tiba sakit yang mendadak kan. Dengan demam tinggi, kejang, ada yang sesak. Oke. Itu langsung ditangani atau karena situasi tidak memungkinkan dirujuk ke rumah sakit? Kalau yang kita bisa tangani, kita tangani dahulu. Tidak langsung dirujuk. Apapun pokoknya kita tangani dulu. Tangani dulu ya. Setelah pasien sudah kita tangani, baru kita rujuk. Iya. Nah untuk yang dinas tiap shift berapa orang nih Bu? Tiap shift 2 orang untuk perawat. 2 orang. Dokternya ada kalau tiap shift? Ada, cuma ada tidak ya? tiap shift. Tidak tiap shift ya? 1 hari itu kita ada dokter dari pagi sampai jam 4 ada sampai jam 9. Iya. Selebihnya bisa on call dokternya. Oke. Nah untuk di UGD sekarang kan beda dengan di pelayanan ya. Rata-rata mereka membutuhkan apa nih Bu kalau di UGD itu? Karena kan waktunya tidak bisa tentukan, bisa jam sekian, bisa malam jam sekian itu. Mereka membutuhkan apa nih biasanya kalau di UGD? Rata-rata yang pernah dialami nih? Biasanya pasien-pasien yang sakit-sakit mendadak yang membutuhkan
ini sesak napas dengan membutuhkan oksigen. Oksigen ya. Pasien-pasien yang kecelakaan tengah malam kan Membutuhkan jahit dan sebagainya ya. jahitan. Operasi kecil tetap dilakukan atau kita rujuk ke rumah sakit? Operasi kecil ada bisa dilakukan. Yang bis lokal mungkin? Iya, bisa dilakukan. Pernah juga ya? Ya. Kapan itu Bu? Malam hari atau shift 2? Biasanya kalau operasi kecil itu pagi. Pagi pada hari shift ya? pagi karena di situ kan banyak dokter, ada dokter Iya. untuk bertanggung Jadi kita- jawabnya. Oke. Baik Ibu Marinda, kayaknya kalau kita bicara soal OGD kayaknya enggak selesai-selesai, makin asik ya. Karena dinamikanya banyak sekali. Para kanca tetap di Ngobras Tanya Ini Radio, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Baik, pada kaca Tanjung Radio kita lanjut kembali bersama kita. Masih dari Jalan Buluran atas Talang Jawa Tanjung Inim kota tujuan wisata. Kami hadir keluar dengan Anda di acara Ngobras Selasa 24 Oktober 2023 bersama narasumber Ibu Enik Karmila Halimadia Keperawatan. Beliau adalah penanggung jawab P3K pertolongan pertama pada kecelakaan Puskesmas Tanjung Inim. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Marlinda Halimadia Kebidanan. Beliau adalah penanggung jawab unit gawat darurat Puskesmas Tanjung Inim. Kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah tentang UGD dan P3K. Untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih. Kami ada di 3 link yang bisa Anda kunjungi. Untuk Anda yang hanya mendengarkan, Anda bisa ketik www.tanjungmeradio.com. Dan Anda yang ingin menonton kami talkshow, Anda bisa mengunjungi Facebook Tanjung Inim Radio dan Instagram Tanjung Inim Radio. Bersama saya Radio Smash sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Baik, saya sahabat juga untuk di Puskesmas Tanjung ini yang lagi tugas sambil nonton kita ya. Selamat sore, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Kalau yang lagi ngetik jangan sampai salah ketik ya. Apalagi yang lagi pegang jarum suntik mungkin sambil nonton ya. Baik, ke Ibu Marlinda, penanggung jawab UGD. Seninya gimana nih Bu, kerja di bagian UGD? Sudah berapa lama nih di UGD Ibu? Terima kasih Mas Redi. Para kanca Tanjung Inim Radio. Seninya di UGD itu ya ada suka dukanya. Iya, kita mulai dari dukanya dulu nih. Dukanya mungkin pas dinas malam lagi ngantuk-ngantuk ada pasien ya. Iyalah, kita persip jadi pas dinas malam, pas ada pasien yang tiba-tiba datang yang perlu pertolongan segera, kita mau tidak mau kita harus tolong kan. Iya, karena betul membutuhkan ya. Untuk PJ sendiri baru tahun ini saya pegang. Sebelumnya di mana nih? Sebelumnya memang di UGD itu. UGD ya, iya, tapi belum penanggung jawabnya ya. Oke. Terus sukanya seperti apa nih Bu? Tadi kan dukanya dinas malam lagi anak-anak mau tidur. Tahu ada pasiennya, udah tanggung jawab tuh ya. Sukanya? Sukanya ya banyak juga ya, banyak kawan-kawan. Banyak kenalan yang tadi nggak kenal jadi kenal ya. Oke. Biasanya kalau kita kenal sama orang baru kenal, saking baik nanti bisa jadi saudara. Dan kadang-kadang orang lain bisa lebih dari saudara kita sendiri ya. Nah, ada kepuasan batin nih begitu orang membutuhkan jasa kita. Misalnya, Tato minggu depan ngabar, Bu alhamdulillah saya sudah sembuh. Iya. Sering seperti itu? Iya, kadang-kadang kita ada pasien sudah ini, kira-kira kita kayaknya ini cuman kita pantau lagi. Kita tanya, rupanya sehat anaknya katanya itu sudah alhamdulillah. Senang Bu ya. Iya. Oke. Padahal kita sudah kecil harapan. Harapan kecil ya. Rupanya sehat anaknya katanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata ketika kita berbuat sesuatu kebaikan lah katakan ini walaupun tugas tapi juga kebaikan ya. Sudah maksimal, masih ada juga perasaannya gimana nih selanjutnya setelah ketemu langsung alhamdulillah sehat. Jadi hilang semua perasaan cemas itu ya. Dan pernah nggak nih di UGD menangani satu pasien dengan waktu yang berbeda-beda tapi dengan kasusnya sama? Mungkin waktu pertama kunjungan belum begitu sembuh, berikutnya lagi dan berikutnya lagi. Kayaknya kalau UGD itu ada beberapa, kalau misal penyakit-penyakit yang kronis kayak asma gitu kan ya. Memang mereka kadang berulang, sesak napas yang berulang. Belum bisa sekali langsung sembuh ya, harus tapi berulang. Kalau yang berulang ini jarang biasanya untuk. Nah ini kan kita lagi masa pancaroba ya, dari musim kemarau yang panjang, baru satu pekan ini sudah mulai hujan lagi. Banyak kan kasus ISPA di puskesmas tentunya yang datang ke UGD? Banyak. Kasus-kasus ISPA banyak dengan batuk pilek, demam tinggi itu kebanyakan juga anak-anak yang kena. Anak-anak ya, dewasa seperti apa? Dewasa dan orang tua? Ada juga sih, cuman karena banyak mungkin imunnya anak-anak itu lebih rentan, mungkin anak-anak yang banyak. Iya. Dan kalau anak-anak tuh usia berapa Bu? 5 tahun ke bawah atau usia sekolah dasar kelas 6 sampai kelas ke bawah? Kalau di
UGD itu kadang bayi pun ada. Ada ya. Dengan demam, sesak gitu kan. Jadi di UGD bervariasi ya usia yang datang ya, Bervariasi, ya. mulai dari balita sampai usia lanjutan ya. Iya. Oke. Untuk anak-anak sendiri Bu, ISPA tentunya ya, yang pekan-pekan kemarin mungkin sudah sangat sering ya, terutama ISPA. Itu dominan ke laki-laki atau perempuan atau usianya sama laki-laki dan perempuan? Yang berkunjung ke UGD? Sama sih kalau ada perbedaan, bervariasi ya. Bervariasi ya. Oke, jadi sama ya. Laki-laki ada perempuan. Dan OGD sendiri dalam kaitannya di musim kemarau kemarin sering nggak nih ke lapangan, ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan, memberikan apa semacam motivasi agar menghindari. Kalau UGD itu sifatnya pelayanannya dalam gedung. Langsung Jadi ya? kita nggak keluar karena kalau ISPA di hari itu Mereka yang datang ya? yang ini, bukan Pak, ada PJ. Ada PJ lain ya yang kunjung itu ya? Mereka yang keluar Oke. biasanya. Jadi sifatnya di dalam gedung ya, menerima kunjungan ya. Oke. Dan masih banyak sebenarnya Bu yang mau saya tanyakan, tapi kita sebentar lagi akan terbatas oleh bergemanya beduk dan berkumandangnya azan sholat asar. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Dan para kance, untuk Anda yang baru gabung, selamat sore. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Sesaat lagi akan berkumandang azan salat asar. Kami akan kembali setelah yang satu ini.